Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, karya bersukacita. Karena setiap minggu kita bertemu dalam IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sikapnya tunjukkan anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis. Ketika suruh berdoa, sikap berdoa yang baik. Ketika suruh mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitabnya dengan baik dan duduk yang manis. Ketika akan bernyanyi, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan dengan suara yang merdu dan sikap yang baik. Bisa? Bisa. Sudah siap? Oh, jangan lupa siapkan Alkitabnya, kidung ceria dan persembahannya ya. Kita akan bersama-sama memulai IMPA kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, sudah siap beribadah kan? Kalau gitu, yuk adik-adik dibuka kidung cerianya, kita akan memuji Tuhan dari kidung ceria 215. Dengar hai kawanku. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, biar nyanyinya semangat, kita berdiri semua ya adik-adik, oke? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita berdoa dulu. Kita memohon hikmat Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi kepada kami. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali mengikuti IMPA online di rumah masing-masing. Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu yang saat ini akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti firman yang akan dibawakan oleh kakak layan kami. Tuhan, biarlah kami juga sungguh-sungguh boleh mengikuti IMPA ini dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi kakak Ruth yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berikan hikmat dan kemampuan agar kakak Ruth bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobiam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan Sunda
dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama itu Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Kita semua sudah membaca, berbahagia kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Artinya bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Dengan menunjukkan kuasanya yang hebat, yang ajaib, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ketika mereka berjalan kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Nah, kalau malam mereka kedinginan, Tuhan memberikan mereka tiang api supaya tidak kedinginan. Waktu mereka kelaparan, Tuhan berikan makanan. Di perjalanan mereka aus, Tuhan berikan minum. Sampai ke tempat tujuan, yaitu tanah Kanaan. Tuhan memimpin dengan baik, dengan penuh kasih bangsa Israel dari tanah perbudakan sampai ke tanah perjanjian. Hebat kan Tuhan sayang kepada bangsa Israel? Tetapi apa yang terjadi? Adik-adik, bangsa Israel menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Dibuat patung dan disembah. Apa Tuhan itu nggak marah? Oh, sangat marah. Karena apa? Firman Tuhan yang pertama kali berkata, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itulah perintah Tuhan yang utama ya, Dek. Tetapi bangsa Israel menduakan Tuhan. Mereka menyembah patung, memberhalakan patung. Tuhan murka. Seperti orang tua kita, adik-adik. Orang tua kita kan mengatur kita, memberi peraturan di rumah. Kalau adik-adik tidak menurut peraturan orang tua juga pasti akan marah. Ya, orang tua akan marah. Nah, ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan, harusnya kan bangsa Israel itu menyembah Tuhan, bersyukur, berdoa, berterima kasih, memuji Tuhan. Tetapi malah mereka menyembah kepada patung, artinya menduakan Tuhan. Tuhan marah, lalu Tuhan berkata kepada Nabi Hosea. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini perempuan sundal. Perempuan sundal itu perempuan yang tidak baik, yang tidak setia, yang tidak taat, tidak disiplin. Nah, Hosea pergi mengawini perempuan sundal bernama Gomer.
lalu melahirkan seorang anak. Tuhan bilang, Hosea, kasih nama itu Yisriel. Nama anak itu dikasih nama Yisriel, yang artinya aku akan menyerahkan, aku akan membubarkan bangsa Israel. Yisriel, Tuhan akan menyerahkan, diserahkan, dipecah-pecahkan oleh Tuhan. Yisriel. Lalu anak yang kedua, Loruhama. Anak kedua, Tuhan bilang, kasih nama anak itu Loruhama. Aku tidak berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang, nama anak kedua, Loruhama. Tuhan tidak berbelas kasihan lagi kepada bangsa Israel. Anak ketiga, namanya Lo-ami. Aku tidak menyebut kamu anak lagi. Aku tidak mau sayang lagi kepada kamu. Lo-ami. Artinya Tuhan tidak mengakui bangsa Israel lagi. Kakak ulang ya. Nama anak Hosea 3. 1. Yisriel. Tuhan akan menyerahkan, membubarkan bangsa Israel. Yisriel. Loruhama. Loruhama artinya Tuhan tidak menaruh belas kasihan lagi kepada bangsa Israel. Yang ketiga, Lo-ami. Tuhan tidak mengakui lagi bangsa Israel. Hati-hati adik-adik. Ketika Tuhan marah, Tuhan akan membuat orang-orang yang dimarahi itu menderita. Maka itu bertobatlah, jangan membuat Tuhan marah, harus bertobat. Kita bisa bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita jangan lagi menyembah patung, menyembah berhala. Patung zaman sekarang HP, gadget itu ya adik-adik. HP, kalau kita sudah main game lama-lama sampai orang tua kita bilang, "Nak, sudah mainnya, kita mau belajar." Main terus sampai orang tua kita marah, diambil HP-nya. Tidak boleh lagi main HP. Boleh main HP, main gadget, tapi jangan lama-lama. Ingat waktu belajar, ingat bantu mama. Jadi bisa membantu waktu. Berhala zaman sekarang adalah gadget atau HP. Ingat ya, ketika orang tua kita melarang atau memerintahkan, ada waktu belajar, belajar. Waktu makan, makan. Waktu tidur, tidur. Main HP boleh, tetapi ketika stop harus berhenti. Jangan sampai orang tua marah lalu diambil HP-nya dan tidak boleh main lagi. Lebih nggak suka kan? Nah, itu namanya berhala. Tuhan tidak suka anak-anak tidak menyayangi orang tua. Oleh karena itu, kita harus menyayangi orang tua kita. Ya, nurut perintah orang tua kita. Adik-adik, hari ini tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Artinya apa? Di sekolah dididik untuk menjadi anak yang cerdas. Nanti akan jadi anak yang pintar. Kalau di gereja menyiapkan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Seperti sekarang ini adik-adik pintar hebat. Terima kasih sudah mau beribadah. Lanjutkan, teruskan beribadah. Karena gereja mendidik adik-adik untuk mengerti juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kita semua. Diajarkan di ibadah hari Minggu pelayanan anak atau PAK juga ada. Pendidikan agama Kristen. Adik-adik mari yang belum ikut PAK, ayo ikut pendidikan agama Kristen. Adik-adik dilatih menjadi anak-anak pintar yang mengerti siapa juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan melalui orang tua kita. Menyayangi orang tua kita, patuh kepada orang tua kita. Terima kasih adik-adik, paham ya hari ini? Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Adik-adik menjadi pintar di sekolah, juga pintar memikirkan siapa Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Hati kita akan tenang, tentram, karena kita yakin Yesus Juru Selamat kita semua. Amin. Atap anakku
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk beribadah, dan kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang cerdas, sehat, dan berbudi baik. Tuhan Yesus, kami hendak serahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan, kakak-kakak layan kami, para pendeta kami, dan seluruh para presbiter yang ada di gereja GPIB. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami supaya berkenan kepada Tuhan dan berguna untuk pelayanan di gereja kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini selesai. Silakan berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam sehat ya.